Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatir Gibran. Saya dengan NIM 103112430153. Saya adalah mahasiswa aktif Telkom University Purwokerto, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya bakal menjelaskan sedikit tentang soal yang ditugaskan ke saya. Itu ada di SIP Celo 3.1.2. Sini tuh, maaf ya. Ini ada dua soal. Oke. Yang pertama, ini dua soal. Mungkin saya bacakan aja ya. Yang pertama itu ada, perhatikan sebuah segitiga sama sisi yang memuat lingkaran sebanyak 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik ditambah n sama dengan n dikali n tambah 1 per 2. Setiap lingkaran mempunyai jari-jari R sama dengan 1. Untuk kasus ini, N sama dengan 4 segitiga dan lingkaran ditunjuk oleh gambar 1 jika AN menyatakan total luas semua lingkaran dan BN menyatakan luas segitiga. Hitunglah limit N tak terhingga limit N sampai tak terhingga AN per BN. Ini ada gambarnya. Oke, untuk soal ini, soal pertama ini ya, kan yang dikasih tahu itu segitiga sama sisi berisi lingkaran sebanyak 1 ditambah 3 ditambah tak terhingga sampai n, yang n sama dengan n dikali n sama dengan n dikali n tambah 1 per 2. Nih, ada dapat nilainya di sini. Terus dia dikasih tahu juga jadinya sama dengan 1. Nah, terus kan dikasih tahu juga AN adalah total luas semua lingkaran dan BN adalah luas segitiga. Nah, diketahui tadi yang ditanya limit N tak terhingga AN per BN. Nah, sebelumnya kita hitung dulu total lingkaran AN ini. Nah, jumlah lingkaran adalah sigma N K sama dengan 1, K sama dengan nih, saya juga sedikit K sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Terus ada luas satu lingkaran adalah pi r kuadrat. Nih, pi r kuadrat pi 1 kuadrat sama dengan pi. Terus ada total semua lingkaran AN sama dengan pi dikali N ditambah 1. Oke. Terus karena udah dapet tadi total luas lingkaran itu adalah AN sama dengan pi dikali N tambah 1 per 2. Terus kita mencari luas segitiga sisi BN. Oke. Untuk memuat semua lingkaran tersebut tersusun dalam bentuk segitiga seperti susunan bola biliar. Nih, bola biliar tadi. Oke. Setiap baris memiliki jari-jari vertikal satuan, maka HN sama dengan 2N dikali R sama dengan 2N. Jika segitiga sama sisi adalah SN, maka HN sama dengan akar 3 per 2 SN sama dengan SN sama dengan 2HN per akar 3 sama dengan 4N per akar 3. Oke. Luas segitiga nih, karena dia dapetin tadi, masukkan nilainya. Luas segitiga BN sama dengan akar 3 per 4 SN S kuadrat N sama dengan akar 3 per 4 dikali 4N per akar 3 kuadrat sama dengan akar 3 per 4 dikali 16 per 3N N kuadrat. Oke, terus jadi nilainya itu terakhirnya ada di 4 akar 3N kuadrat per 3. Yang dicarikan itu tadi ada limit N tak terhingga AN per AB. Nah, kita masukkan nilainya. Jadi AN per BN sama dengan Pi dikali Pi dikali N tambah 1 per 2 per 4
akar 3n kuadrat per 3 sama dengan pi kali pn dikali n tambah 1 per 2 dikali 3 per 4 akar 3n kuadrat sama dengan 3pi dikali n tambah 1 per 8 akar 3n. Maka dari semua angka yang kita hitung, jadi hasilnya itu ada limit n tak terhingga 3pi dikali n tambah 1 per 8 per 3n sama dengan 3pi per 8 akar 3. Jadi hasilnya itu ada 3pi per 8 akar 3 dari semua penjumlahan dari luas segitiga dan luas lingkaran yang ada. Oke, lanjut ke soal kedua. Oke, di sini kan ditanya tuh ada sub soal ya. Diketahui fx sama dengan ln dikali 2 tambah x. Yang pertama itu adalah hitunglah f0, f aksen 0, f20, f30, f40 dan f50. Oke. Yang kedua itu ada tuliskan deret Maclaurin untuk fx. Yang terakhir tentukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin pada 2b. Oke. Ini udah dikerjain juga. Nah, yang pertama tuh kan tadi kalau nggak salah disuruh hitunglah turunan. Oke. Kalau misalnya hitungan turunan, berarti kita cari tahu dulu turunannya apa. Maaf, cari tahu dulu fungsinya apa. Diketahui. Oke. Diketahui fungsi fx sama dengan ln dikali 2 tambah x. Oke, turunan di yang pertama itu bisa turunkan dulu di x sama dengan 0. Jadi f aksen 0 sama dengan ln 2. Kita turunkan lagi f1 nih. f1x sama dengan turun dari ln 2 berarti kan positif ya. Jadi 1 per 2 ditambah x sama dengan f1 kali 0 sama dengan setengah. 1 atau 1 per 2. Terus ada f2. F2 itu jadi setelah positif jadi negatif. Jadi min 1 per 2 ditambah x kuadrat menjadi f2 0 sama dengan min 1 per 4 karena diubah ke negatif. Terus setelah itu jadi positif lagi. Yang dimana turunnya itu jadi 2 nih. 2 per 2 ditambah x pangkat 3 f3 0 sama dengan 2 per 8 sama dengan 1 per 4. Nah, f4 nya diturunkan lagi, disederhanakan lagi menjadi minus lagi, yaitu ada min 6 per 2 ditambah x pangkat 4. F4 sama dengan min 6 per 16 sama dengan min 3 per 8. Terus ada F5 itu sendiri jadi 24 per 2 ditambah X pangkat 5 Fx F50 sama dengan 24 per 32 sama dengan 3 per 4. Oke, ini jawabannya. Kurang jelas. Oke, dari jawaban 2A tadi itu kan udah ditentukan. Terus yang kedua itu ada deret Maclaurin dari fx sama dengan ln dikali 2 tambah x. Oke, deret Maclaurin itu sama dengan nih, dari yang saya jumlahkan itu ada fx sama dengan f0 ditambah f aksen 0x ditambah f2 0 per. Oke, maaf dulu tadi saya lagi ada di kamar toilet bentar, maaf. Sini lanjut lagi. Nah, yang kedua itu ada deret Maclaurin dari fx sama dengan ln dikali 2 tambah x. Jadi fx nih, sekarang kurang baca. Oke, fx sama dengan f0 ditambah f aksen 0x ditambah f2 0 per 2 faktorial x kuadrat ditambah f3 0 3 faktorial x pangkat 3 ditambah titik sama dengan
ln 2 ditambah 1/2x min 1/4 dikali x kuadrat per 2 faktorial ditambah 1/4 dikali x pangkat 3 per 3 faktorial min 3/8 dikali x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 3/4 dikali x pangkat 5 per 5 faktorial ditambah titik. Oke. Kan udah dapat dari deret maklarnya. Terus yang terakhir itu ada selang kekonvergenan. Jadi fungsi ln itu sendiri, ln dikali 2 tambah x, hanya terdefinisi untuk 2 ditambah x lebih kecil dari 0. Sama dengan x lebih besar dari min 2. Terus di sini kita gunakan uji rasio untuk fx sama dengan ln dikali 2 tambah x sama dengan Maclaurin dari ln 1 ditambah y digeser ke y x per 2. Nah, fungsinya itu ada ln dikali 2 tambah x sama dengan ln tutup buka kurung 2 buka kurung 1 ditambah x per 2 tutup kurung sama dengan ln 2 ditambah ln 1 ditambah x per 2. Nah, di sini kita gunakan deret, yang dimana deretnya itu ada ln 1 ditambah dan ln 1 dikali ln dikali 1 tambah t sama dengan sigma tatar hingga n sama dengan 1 sat min 1 pangkat n tambah 1 t pangkat n per n sama dengan t lebih kecil dari 1. Maka fx gitu ya. Maka fx ln 2 ditambah sigma tatar hingga n sama dengan 1 min 1 pangkat n tambah 1 1 per n. Ini buka kurung x per 2 tutup kurung pangkat n konvergen jika x per 2 lebih kecil dari 1, x lebih kecil dari 2. Jadi yang jawaban C itu selang kekonvergennya itu ada di min 2 dan 2. Oke. Saya juga masih bingung juga karena saya juga lebih mempelajari juga karena saya juga mahasiswa. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan dan saya beri sedikit jawaban yang saya tahu dan saya kerjakan juga walaupun saya juga bingung. Mungkin sekian dari saya, Fatir Gibran. Mohon maaf jika banyak salah, ya kayak banyak salah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.